Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turki Utsmani adalah salah satu dinasti paling sukses di dunia. Di masa kejayaannya, kerajaan ini hampir menguasai sekitar sepertiga dunia, terbentang mulai Asia, sebagian Afrika, serta beberapa bagian Eropa. Alasan kenapa mereka sanggup merengkuh pencapaian fantastis ini banyak sekali. Tapi faktor penentu paling penting jelas lantaran armada tempurnya yang gila. Di masa itu, Turki Utsmani merupakan negara dengan kekuatan tempur menggila. Mereka memiliki banyak divisi tentara yang sudah terorganisir amat rapi. Di jajaran militer Turki Utsmani ada satuan spesial yang disebut dengan Janissary. Pasukan ini tercatat juga memberikan sumbangsih yang besar di semua ekspansi militer Turki Utsmani. Tak heran karena level mereka memang lebih tinggi dari semua unit yang ada di kemiliteran dinasti ini. Awal pembentukan Janissary sebenarnya tidak benar-benar jelas, namun menurut seorang ahli sejarah bernama Patrick Kinross, Janissary dibentuk sebagai buah kekecewaan Sultan Murad I atas pasukan Ghazi yang tidak loyal dan perilakunya yang buruk. Sebagai pasukan penjaga raja dan istana, hal tersebut tentu saja tak patut. Akhirnya tercetuslah awal mula Janissary. Pasukan Janissary ini dibentuk oleh Sultan Murad I pada abad ke-14. Pasukan elit ini terdiri dari dua korps, yakni infanteri dan kavaleri. Tercatat dari abad ke-15 sampai akhir abad ke-17 ada sekitar 200 sampai 300 ribu remaja laki-laki direkrut menjadi pasukan Janissary. Kiprah dari pasukan Janissary ini bagi dinasti Turki Utsmani sangat besar. Pasukan ini biasanya digunakan untuk mendobrak pertahanan lawan di dalam medan pertempuran dengan reputasi tidak pernah terkalahkan. Selain itu, dalam keseharian, pasukan ini digunakan untuk melindungi keamanan Sultan. Janissary dimulai sebagai kelompok elit budak yang terdiri dari anak-anak lelaki Kristen yang diambil oleh kesultanan atau dipersembahkan oleh keluarganya agar diberi kehidupan mulia dan kemudian masuk Islam, yang dikenal dengan sistem Devshirme, dan menjadi terkenal karena jiwa korsa yang terbentuk dengan disiplin dan ketertiban. Berbeda dengan budak seperti umumnya, mereka dibayar secara teratur. Janissary boleh menikah dan terlibat dalam perdagangan, namun mereka diharapkan mempunyai loyalitas penuh kepada sultan. Para remaja tangguh ini kemudian diislamkan lalu dididik secara militer. Pendidikan yang keras membuat mereka terlatih dalam perang, juga memiliki kemampuan khusus sebagai pengawal pribadi Sultan. Sultan Murad I menetapkan pedoman ketat dalam memilih calon untuk Janissary. Mereka ditempa berbagai kemampuan keilmuan, mental dan fisik, dilatih selama 8 tahun memanah, bermain pedang, menunggang kuda, gulat, angkat besi hingga menggunakan senjata api pertama. Mereka menjalani pendidikan militer di sekolah terbaik, Akademi Oklan khusus Janissary di Enderun. Tak hanya dipompa ada kemampuan fisik, tapi juga intelijensinya. Alhasil pasukan Janissary pun bagai sebuah unit yang sempurna. Mereka cerdas otaknya dan juga mematikan kemampuan fisiknya. Di sekolah ini taruna muda dipilih sesuai bakat keilmuan mereka, seperti bersenjata, pemanah, artileri, ahli senapan hingga insinyur, seniman, dan ulama. Mereka dilatih tetap untuk perang, dilarang keras minum alkohol, berjudi, bahkan sebagian memilih tidak menikah. Kandidat terbaik akan dikirim ke istana Sultan. Di sana mereka akan dibentuk sebagai pengawal elit utama Janissary, sedangkan sebagian lain akan menjadi pasukan cadangan yang akan dipekerjakan sementara di bawah pengawasan Kesultanan Utsmaniyah sebagai pegawai pemerintahan hingga tenaga terampil lainnya. Di tahun 1680-an, jumlah mereka mencapai sekitar 54.000 orang. Jumlah ini mengerikan untuk sebuah pasukan elit. Sama seperti pasukan elit pada umumnya, Janissary tak cuma dituntut memiliki kemampuan lebih, tapi mereka juga harus punya spesialisasi khusus. Diketahui pasukan ini memang terbagi dalam beberapa korps, biasanya berdasarkan kemampuan skill memakai senjatanya. Ada yang ahli memanah, memakai kapak dan pedang, serta senjata api untuk pasukan Janissary rekrutan termuda. Tak hanya itu, pasukan ini juga memiliki skill membuat bom, bahkan medis.
Di masa kejayaan Turki Utsmani, kerajaan ini hampir selalu memakai jasa Janissary dalam setiap pertempuran. Sebut saja penaklukan dinasti Mamluk yang kuat, atau ketika Turki Utsmani berkonfrontasi dengan Hungaria dan Austria. Hampir dalam setiap pertempuran Janissary selalu memberikan kemenangan. Pada abad ke-17, karena peningkatan kebutuhan akan pasukan Utsmaniyah secara drastis, maka kebijakan rekrutmen korps yang awalnya ketat menjadi longgar. Warga sipil membeli jalan untuk menjadi Janissary demi mendapatkan manfaat peningkatan status sosial ekonomi kepada Janissary. Akibatnya, korps secara bertahap kehilangan karakter militernya. Alih-alih makin memperkuat diri, banyak anggota Janissary yang mangkir dari tugas utamanya. Mereka rata-rata malah memilih kehidupan sipil, misalnya hanya fokus kepada keluarga dan bisnis. Hal ini membuat mereka semakin lemah dan tidak disiplin. Dirasa sudah kehilangan spirit perjuangan, akhirnya korps dihapuskan oleh Sultan Mahmud II pada tahun 1826 setelah 135.000 Janissary memberontak terhadap Sultan. Setelah pemberontakan berhasil dipadamkan, ada sekitar 6.000 Janissary lebih yang dieksekusi.